Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan silsilah penjelasan tentang tafsir, dan sekarang kita udah masuk ke juz 29 ya insyaallah, dan bersama kita insyaallah akan membahas tentang salah satu surat yang ada di juz 29, yaitu surat yang kedua setelah surat Al-Mulk, yaitu surat Al-Qalam. Baik, sebelum kita melanjutkan ke syarah dari surat Al-Qalam ini, maka kami akan perkenalkan dulu. Surat Al-Qalam adalah namanya adalah yaitu surat Al-Qalam, dan ada nama lain juga bisa disebut dengan Nun, karena surat ini diawali dengan huruf muqatta'ah ini, yaitu Nun. Nah, kemudian jumlah ayat dalam surat Al-Qalam ini ada 52 ayat, dan ayat atau surat Al-Qalam ini termasuk surat Makkiyah, yang mana bahkan ada yang berpendapat bahwasanya surat Al-Qalam ini mungkin surat kedua setelah surat Al-Alaq, walaupun sebenarnya yang sahih tidak yang kedua, karena sebagaimana dalam sejarah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan atau turun ayat Al-Alaq, kemudian juga turun surat Al-Mudaththir dan juga Al-Muzammil. Baik, kemudian surat Al-Qalam ini kalau urutan mushaf kita ke surat ke-68. Terletak di juz ke-29. Adapun sebab penamaan dinamakan dengan surat Al-Qalam, karena di sini dinamakan Al-Qalam karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qalam, yaitu pena, dalam ayat pertama di surat ini. Sebagaimana firman Allah, Nun wal qalami wama yasturun. Maka di sini Allah sudah bersumpah setelah menyebutkan Nun, dan Nun di sini sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa harfun Nun termasuk huruf muqatta'ah dalam awal setiap surat, sebagaimana alif lam mim, juga shad, qaf, dan yang lainnya. Adapun untuk makna, maka para mufassirin juga berbeda pendapat. Ada yang memaknakan, ada yang berpendapat bahwasanya maknanya hanya Allah yang tahu. Baik, di dalam surat ini insyaallah pada kesempatan kali ini kita tidak membahas seluruh ayat yang ada di surat ini. Insyaallah akan ada pembahasan yang akan membahas di ayat selanjutnya, yaitu ustadz yang lain. Ana pribadi atau ustadz pribadi akan membahas dari ayat 1 sampai ayat 33. Baik, di ayat 1 sampai ayat 33 ini insyaallah kita akan bagi menjadi ada beberapa poin penting, yang mana di 33 ayat ini Masya Allah kita bisa ngambil pelajaran yang sangat berharga. Baik, kita mulai dari ayat pertama, dan tema ayat pertama ini sebenarnya adalah pertama terkait dengan bahwasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tuduhan dan beliau dikatakan sebagai orang gila karena beliau sering atau mengajak kaumnya, khususnya orang kafir Quraisy, kepada agama Islam. Dan beliau dikatakan sangat menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan mereka, sehingga beliau dituduh gila oleh orang-orang kafir Quraisy. Di surat ini Allah menekan atau mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berikut menekan atau mengabarkan kepada kaum kafir Quraisy juga bahwasanya Nabi tidak gila. Baik, di awal surat Allah bersumpah dengan pena, yang mana pena ini diuntukkan atau sangat banyak fungsinya ya untuk pena. Dan dengan ini menunjukkan bahwasanya Allah bersumpah dengan Al-Qalam, ya, dan apa saja yang ditulisnya, maka ini menunjukkan bahwasanya alat untuk mengumpulkan pengetahuan itu sangat memiliki kemuliaan, sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain yang Allah sumpah dengannya. Baik, di ayat pertama ini
menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qalam dan apa saja yang ditulis. Di ayat kedua Allah menyebutkan di ayat kedua Allah menyebutkan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Maka berkat karunia Rabbmu lah bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah bukanlah orang gila. Jadi Nabi dikatakan di sini ditekankan oleh Allah setelah Allah bersumpah bahkan, dan Allah menekan di sini bahwasanya Nabi itu antum itu bukan orang gila. Nah, untuk meyakinkan Nabi, karena Nabi ketika itu perlu diketahui bahwasanya kalau manusia ketika mendapatkan celaan, hinaan, biasanya masuk ke dalam hati dan membuat sedih. Maka dengan adanya pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, maka nabi akan makin kuat untuk terus berdakwah. Maka di sini Allah mendukung nabi dan meyakinkan nabi bahwasanya nabi bukan orang gila. Nah, dan emang bukan orang gila. Nah, kemudian selain itu Allah juga menyebutkan di ayat ketiga, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya justru nabi itu pahala atau apa yang beliau sedang lakukan sekarang, yang sedang beliau kerjakan yaitu dakwahkan, pahalanya itu tidak akan terputus. Sebagaimana mufassirin menyebutkan ghairu mamnun ay ghairu maqtu', tidak terputus. Jadi pahalanya terus mengalir. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan orang gila. Setelah itu Allah tekankan lagi dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, di sini di ayat keempat ini lebih menekankan lagi bahwasanya Allah mengabarkan bahwasanya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur atau akhlak yang sangat agung, yang sangat bagus. Bahkan dalam riwayat sahabat atau istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang akhlaknya, maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Naam, khuluquhul Quran. Dengan ini di sini disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya bahkan kalau kita perhatikan dalam sejarah Nabi, Nabi adalah contoh teladan yang sangat perlu kita teladani karena beliau kehidupan sehari-harinya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu perintah ataupun larangan. Baik, di ayat setelahnya Allah menyebutkan pasatu basiru wa yubsirun, maka di sini maka kamu wahai Muhammad akan mengetahui dan mereka pun akan mengetahui kebenaran bahwasanya bi ayyikumul mabtun, siapa yang sebenarnya gila itu. Apakah kamu Muhammad atau mereka? Dan mereka akan mengetahui, dan sebenarnya justru merekalah yang sebenarnya gila. Ayat setelahnya menyebutkan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, Allah Maha tahu siapa yang Allah beri jalan yang benar dan Allah beri hidayah. Jadi yang mana yang tepat sebenarnya nanti di sini akan ketahuan. Nah, di sini sebenarnya kita diberikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya beliau adalah bukan orang gila. Bahkan beliau Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ini menekankan dengan 5 poin fondasi terkait dengan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang gila. Pertama itu dengan di awal surat yaitu Allah bersumpah dengan kolam. Maka ini menunjukkan tentang penekanan bahwasannya Nabi bukan orang gila. Kemudian di sana juga Allah menyebutkan menekan lagi bahwasannya wa innaka bi ni'mati rabbika bimajnun, ditekankan bahwasanya engkau bukanlah orang yang gila. Dan setelahnya lagi apalagi menyebutkan pahala yang tidak akan terputus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana banyak dimulai dari nun taukid kemudian lam taukid. Nah, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini Allah menekankan mengabarkan kepada Nabi antum bukan orang gila. Nah, justru sebaliknya yang gila itu adalah mereka yang mengatakan antum gila atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gila.
yaitu orang-orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi sebagai orang gila. Di ayat-ayat lain banyak menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang gila, penyihir dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ke sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau hidup dari sejak ya kecil itu bersama mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari keturunan mereka, yaitu dari Quraisy. Kalau secara ini harusnya mereka bangga ada seseorang di antara kaumnya terpilih menjadi seorang nabi atau pilihan yang mengajak kepada kebenaran. Tapi mereka malah justru memeranginya. Inilah kegilaan mereka. Harusnya kalau mereka sadar bukan orang gila mungkin, maka mereka akan sadar bahwasanya dengan adanya nabi justru kaumnya ini akan makin mulia. Tapi inilah karena mereka gila, maka mereka tidak melihat itu. Nah, kemudian setelah ayat itu Allah menyebutkan di ayat ke-8 sampai ke-16 atau 17, 16, bahwasanya di sana Allah akan menyebutkan beberapa sifat-sifat atau contoh-contoh terkait dengan kaum kafir Quraisy, dan di sana dikhususkan ada seorang tokoh dari kafir Quraisy yaitu yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau nanti akan disebutkan beberapa sifat yang mana ada pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-8, "Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun." Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau patuhi. Jadi setelah tadi ketika mereka menghina dan sebagainya, maka jangan patuhi. Fala tuti'il mukadzibin, jangan patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu wala fayudhinun, maka jangan juga menginginkan agar kita bersifat lemah lembut kepada mereka, lunak, sehingga mereka akan berbuat lunak juga kepada kita. Mudahan. Nah, di sini tidak boleh kita bersikap lunak ketika sesuatu yang harus kita keras atau kita harus tegas. Maka jangan sampai kita misalnya ikut-ikutan ketika maka Nabi di sini sebenarnya ditawarin untuk ayolah janganlah caci maki Tuhan-Tuhan kami, biasa-biasa aja, antum kalau mau dakwah silakan, tapi jangan mencaci maki Tuhan, tidak seperti itu. Nah, karena di sana ada kalau kita ikut-ikutan justru kita yang celaka. Nah, di sini tidak boleh kita bersikap lunak terhadap apa yang sudah jelas kebenarannya. Nah, wala tuti' kulla hallafim mahin. Nah, setelahnya di ayat ke-10 sampai ayat ke-16 ini menyebutkan sifat yang yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, yang mana beliau orang yang sangat menantang dan sombong. Nah, dan Allah sifati dengan beberapa sifat di surat ini. Pertama, beliau halafim mahin. Halaf ini yang suka bersumpah. Nah, dan orang yang sombong itu biasanya suka bersumpah. Halafim mahin, yang sangat suka sekali bersumpah. Nah, kemudian selain halafim mahin, beliau juga hammaz, yang suka mencela. Hammazim, suka mencela orang. Nah, termasuk Nabi yang sering dicela oleh Al-Walid bin Mughirah. Hammazim masya'im binamim, dan suka mengadu domba, ya, kesana kemari menyebar fitnah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perilaku Al-Walid bin Al-Mughirah. Selain masya'um binamim, juga manna'un lil khair, sangat melarang kepada kebaikan. Nah, selalu menghalang-halangi orang-orang berbuat baik. Nah, justru sebaliknya. Nah, mu'tadin azim, tapi dia yang selalu melampaui batas dan selalu banyak berbuat dosa. Nah, selain itu utul lim ba'da dzalik. Utul ini yang memiliki sikap kasar. Nah, utul lim ba'da dzalika zanim. Apalagi zanim. Zanim ini kalau kita bahasakan secara ininya adalah kepala geng, ya, atau dari keburukan itu dialah ketuanya. Baik dia misalnya keburukan dalam misalnya berzina atau pemabuk, dia ketuanya. Nah ini zanim, kepala gengnya dari keburukan. Kemudian apa sih yang menyebabkan Al-Walid bin Al-Mughirah memiliki sifat ini? Maka ayat setelahnya Allah menyebutkan angka nadza mali
wa banin. Inilah penyebab Al-Walid Al-Mughirah menjadi memiliki sifat seperti ini, karena Allah luaskan rizkinya, Allah berikan harta, angkana dzamali wa banin, karena Allah jadikan Al-Walid ini orang kaya dan juga banyak anaknya. Nah, inilah yang menyebabkan dia menjadi sombong dan memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Kemudian ketika dibacakan atau diingatkan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi ketika diingatkan, bukannya menerima, malah mengatakan bahwasannya apa yang didatangkan oleh Nabi itu hanya dongeng belaka, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu saja. Jadi tidak menerima itu. Maka Allah berikan sanasimuhu alal khurtum. Allah memberi tanda kepada Al-Mughirah, Al-Walid. Nah, Al-Walid Mughirah itu tanda di hidungnya. Khurtum itu belalainya gajah ya. Nah, tapi di sini maksudnya adalah hidung, dan ini menunjukkan kehinaan ketika Allah berikan tanda atau musibah di hidung. Nah, wallahu taala alam. Di ayat ini Allah menyebutkan atau di ayat tadi, dari ayat 8 ya sampai 16 ini menyebutkan tentang bahwasanya kita tidak boleh mentaati orang-orang yang mendustakan dan juga orang-orang yang sombong. Kemudian di sini sebenarnya ada perumpamaan, dan nanti akan Allah contohkan bagi kita ya terkait dengan sifat orang-orang kafir Quraisy ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Allah gambarkan juga dengan ashabul jannah. Baik, ayat selanjutnya yaitu ayat ke-17 sampai ayat 33 ini sebenarnya cerita ya, perumpamaan terkait dengan ashabul jannah, yaitu pemilik kebun. Dikisahkan di bahwasanya dan para mufassirin menyebutkan itu adalah sebuah keluarga di Yaman, yang mana di sana dulu ada seorang yang Allah karuniai harta banyak dan memiliki kebun, tapi dulunya itu adalah orang yang soleh ya, ayahnya ini orang yang soleh, kemudian memiliki banyak keturunan. Nah, ketika sang ayah sudah kebiasaan ya karena dia orang soleh, maka kebiasaan setiap memanen itu memberikan sebagian buah-buahannya ini untuk fakir miskin. Nah, ketika sang ayah ini sudah tidak ada, nah setelah beliau wafat, maka anak-anaknya ini beda dengan sifatnya dengan ayahnya. Nah, inilah muncul kisah Ashabul Jannah ini. Baik, jadi nanti kita akan mulai apa yang menyebabkan anak-anaknya ini tidak seperti ayahnya. Nah, ini perumpamaan yang akan kita kaitkan dengan perumpamaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin." Sesungguhnya kami telah menguji mereka. Jadi menguji orang-orang tadi ya yang kita sebutkan ya, sebuah keluarga dari Yaman. Nah, dengan bahwasanya mereka diberikan kenikmatan surga. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah ya. Mereka bersumpah bahwasanya mereka pasti akan memetik hasil di pagi hari. Nah, tapi la yusrimun. Mereka dengan berencana tidak memberikan wala yastasnun. Mereka tidak mau memberikan sebagaimana dulu ayahnya memberikan sebagian buah-buahan hasil panennya ke fakir miskin. Mereka berencana, meniatkan, bahkan bersumpah akan memanen, tapi tidak mau memberi fakir miskin. Wala yastasnun, bahkan mereka tidak mengucapkan insya Allah bahkan sampai sama sekali, dan mereka akan mengecualikan tidak akan kita kasih fakir miskin karena rugi juga kita harus memberi fakir miskin. Dan mereka bersepakat untuk tidak memberi fakir miskin. Kemudian fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Maka Allah turunkan azab ketika mereka sudah berniat bersumpah sepakat tidak memberi buah-buahannya kepada fakir miskin, walaupun sebenarnya tidak seberapa, tidak semua, tapi mereka malah seperti itu. Maka Allah kirimkan azab, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Maka kebun mereka tertimpa bencana, diliputi oleh ya kobaran api, yang mana
sebagaimana dikatakan fa asbahat kasorim, ketika paginya kasorim, ya karena terbakar seperti hitam, gelap gulita seperti malam. Nah, fatana ada musbihin, lalu mereka saling memanggil pagi harinya. Mereka belum tahu nih ya, ketika Allah sudah turunkan ketika mereka pada tidur. Nah, maka fatana ada musbihin, ketika pagi-pagi mereka benar-benar, ya karena mereka udah niat dari malam, ya mereka juga buru-buru tidur untuk bisa bangun pagi-pagi supaya tidak kesiangan. Nah, maka di sini ketika fatana ada musbihin, ketika mereka pagi-pagi, mereka siap-siap untuk memanen. Nah, anigdu ala harthikum in kuntum sharimin, maka mereka dengan pergi-pergi ke kebun mereka. Nah, dengan tadi ya, dengan hati-hati supaya tidak diketahui oleh orang fakir miskin. Nah, fantolaku wahum yatakhafatun. Jadi mereka pergi ke kebunnya itu dengan berbisik-bisik, dengan ya ayo pelan-pelan supaya tidak kedengaran oleh orang-orang fakir miskin. Jadi mereka berangkat ke kebun mereka dengan sangat hati-hati supaya tidak ketahuan oleh fakir miskin. Alla yadkhulannahal yauma alaikum miskinnya, agarnya pada hari ini jangan sampai ada orang fakir miskin ikut hadir untuk bisa masuk ke kebun mereka. Nah, wa ghadaw ala hardin qadirin. Berangkatlah mereka, nah paginya dengan niat tadi ya menghalangi orang-orang fakir miskin untuk bisa ikut ke kebunnya, untuk tidak bisa mengambil dari buah-buahan di kebun mereka. Nah, padahal mereka sebenarnya mampu untuk memberikan hal tersebut kepada fakir miskin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Tapi ketika mereka sampai di kebun mereka, maka mereka berkata, qalu inna ladallun. Kita tersesat nih. Enggak ada kebun kita. Mana enggak kelihatan. Nah, seakan-akan mereka bukan ke kebun mereka, padahal sebenarnya emang kebun mereka. Nah, maka bal nahnu mahrumun. Bahkan sebenarnya di sini tidak mungkin sebagian mereka berkata kita diharamkan karena kita ternyata sudah melakukan sesuatu kesalahan, yaitu dengan niat tidak memberi fakir miskin. Maka qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka di sini ada kesadaran dari salah satu di antara mereka berkata, bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih. Nah, kita di sini ada di antara mereka yang mengingatkan bahwasanya kita benar-benar melakukan kesalahan. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka juga mengucapkan maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatalawamun. Setelah kejadian itu mereka saling tatap menatap dan saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, dan sebagainya, saling mencela di antara mereka. Tidak mau mengakui masing-masing, padahal mungkin kesepakatan mereka bahwasanya ini adalah kesalahan mereka dalam sudah bersumpah dan berniat untuk tidak memberi fakir miskin buah-buahan dari hasil kebun mereka. Kemudian setelahnya asa rabbuna, di sini penyesalan dari mereka. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nah, dua ayat ini menyebutkan bahwasanya mereka menyesal apa yang sudah mereka sumpahkan dan mereka niatkan. Maka di sini pelajaran penting bagi kita, jangan sampai kita meniatkan keburukan, apalagi niatnya ini sampai sudah berusaha. Maka di sini ada terkait dengan fikih juga, terkait fikih niat. Nah, yang mana kalau niat sudah ada usaha, maka itu sudah termasuk Allah beri dosa. Nah, tidak seperti karena niat keburukan yang sudah ada ancang-ancang atau sudah berjalan beberapa khutohnya atau langkahnya untuk melakukan keburukan itu, maka sudah masuk ke dosa. Nah, sebagaimana diazabnya orang-orang atau ashabul jannah ini terkait kebunnya, mereka belum melakukan tapi sudah Allah musnahkan karena mereka sudah merancang bahkan bersumpah dan sebagainya. Maka dari sini pelajaran penting bagi kita, hati-hati dengan niat buruk, apalagi niat buruk yang sudah ada ancang-ancangnya atau sudah kita lakukan beberapa cara untuk menuju kepada keburukan. Nah, ini akan berakibat kita terjatuh dalam dosa. Nah, baik, jadi rencana jahat atau niat buruk ini bisa menjadi
dosa ketika sudah terlaksana beberapa langkahnya. Nah, baik, Ana simpulkan pada kesempatan ini untuk tafsir dari ayat 1 sampai 33 ini sebenarnya di pertama itu Allah atau menekankan atau mengingatkan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya mengabarkan bahwasanya nabi kita itu bukan orang gila. Jadi sebenarnya di sini mengingatkan sesungguhnya mereka itu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka itu dalam kenikmatan yang luar biasa sebenarnya karena Allah pilih di antara suku mereka yaitu suku Quraisy. Nah, salah satu di antara mereka Allah jadikan nabi, tapi mereka tidak bersyukur. Maka Allah hinakan mereka. Sebagaimana Allah hinakan juga ashabul jannah ini. Jadi itu perumpamaan yang diinikan dalam surat ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam tafsir 33 ayat di surat Al-Qalam ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.